kau ketika Allah menciptakan langit dengan bumi, menciptakan terang dan melihat terang itu baik. Berarti selama ini Tuhan kamu terang itu baik. Di surga gelap. Di surga gelap, Kak. Begini, saya mau bedakan bahwa Allah menurut Allah itu beda dengan Allah yang ini si Badi dari tadi ya bangmu, dia tuh nggak nyambung aja makanya jadi ya pasti beda. Kalau Allah kami dia menciptakan samudera raya, dia sudah tahu bakal ada kapal yang melintasi lautan. Itu hebatnya. beda. Itu hebatnya, memang beda. Tapi pun nggak mau Allah kami disamakan dengan Allah yang tidak tahu terang itu bagus. Islam dengan Kristen itu beda Allahnya. kenapa beda Badi? Emang kamu punya Allah? Beda. Kau punya Allah? Nggak, aku tanya dulu, Allah kamu siapa? Allah kalian itu berhala. Allah kamu siapa Badi? Badi, kau jangan ngawur, Allah kamu siapa? Lainnya Islam itu berhala. Ini mulut ini. Saya tanya Allah kamu itu siapa? Allah kami adalah Allahnya Abraham, Allahnya Yakub, Allahnya Ishak, Allahnya Ismail. Itulah Allah. Kau Allah siapa? Allah kamu Allah Kalau kau siapa? bilang beda, berarti kau punya bukan. Dia punya Tuhan itu Yesus. Yesus yang mati di kayu salib, dikutuk pula sama si Paulus. Mati terhina. Badi, Tuhan kamu itu Yesus mati terkutuk di kayu salib. Gimana itu Badi? Mute dia tidak tahu menyalakan mute ya? Nggak pandai dia. Jangan turun pun nggak pandai, Kak. Berhala. Nah kan? Ini dari tadi. Astagfirullah. Badi, kau jawab dulu. Tuhan kau tuh siapa? Itu Allah yang di dalam Bible kau tuh Allah siapa? Hah? Hei. Saya hanya bedakan, saya karena kamu tidak percaya Allah kalian. Allah kami, Allah yang disembah oleh Ibrahim, Yakub, Ishak dan Ismail. Ada Ismail lagi. Dan disembah oleh Yesus. Yesus nyembah Allah. Nah, kau nyembah siapa? Jadi kalau kau bilang beda, artinya Allah kau itu siapa? Siapa? Tidak Allah Yahudi gitu. Iya kan? Arab tidak. Gak sama kau punya. Nggak Kau punya nyambung. berarti beda sendiri. Kalau kami punya adalah Allah yang disembah oleh Ibrahim, Ishak, Ismail dan Yakub. Beda. In kuntum syuhada idza hadrat Yakubal maut. Nah, ada ayatnya tuh. Tidakkah kau menyaksikan ketika Yakub menghadapi sakratul maut dan bertanya kepada anak-anaknya, siapa yang akan kalian sembah setelah aku tiada nanti? Dan anak-anaknya menjawab, kami akan menyembah Tuhan nenek moyang kami, Tuhannya Ibrahim, Ismail, Ishak dan Tuhan yang satu. Allah dengan Tuhan. Dan kami akan menjadi Muslim. Gila. Ya, kalian ya. Ngomong apa bangmu? Ada. Kalau kami Dia keren. ngomong apa? Kalau dia berhala-berhala, dia memang suka sembah berhala. Suka dia sembah berhala. Ketika yang dikatakan berhala itu, dia ada patungnya, dia ada gambarnya. Dia ada gambarnya. Itu yang diserupakan itu. Itulah yang dikatakan berhala. Benda yang bisa dilihat, ya kan? Nah, itu berhala, ya. Tapi ketika kami menyembah Allah yang tidak bisa kita lihat, Allah yang satu,
Ya kan? Allah yang tunggal, Allah yang esa, Allah yang menciptakan langit dan bumi. Gimana bisa kau sebut berhala? Kami tidak punya patung, tidak punya gambar, ya kan? Beda sama kalian. Saya mau kasih tahu. Ya, jadi katakan berhala, harusnya Anda tahu apa definisi berhala. Oke? Kami itu menyembah. Nah, jadi nggak pandai anak ini, bodoh kak. Enggak bodoh. Sekolah di mana dulu? Paham kalian. Nggak sekolah di mana dulu? Apa? Nggak sekolah di mana? Sekarang saya mau kasih tahu. Mamamu sehat? Mamamu sehat masih? Sekarang Menghadapi kau kayak gini, mamaku masih sehat. Luar biasa itu. Luar biasa kalau mamaku masih sehat. Menghadapi anak kayak gini. Iya lu. Badi, kau ditanya A, kau jawab Z. Mending dijawabnya B. Kakak kalau Masih punya anak kayak gini dekat-dekatan. gimana kak? Kalau punya anak kayak gini kayak mana? Mati ya? Bukan Oh, minum anggur asam. Iya kalau dia nggak bisa diracun kakaknya mati mau ya? Mati aja. Lebih bagus mati kak daripada punya anak kayak gini. Mamanya bisa masih sehat, hebat deh. Bapaknya kemana? Ya, Badi. Badi, astagfirullah Badi. Badi, Gimana lah kau Badi? otak kau tuh nggak berjalan betul ya. Jelas di dalam hukum Taurat, jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Itu kata Allah Bapa. Nah, kamu membuat manusia menjadi Tuhan. Nah, siapa yang menyembah berhala di situ? Ada patung. Ada patung Salib pula Yesus. dijadikan Ada gambar Yesus. dijadikan simbol. Ada salib. Kami nggak ada. Nggak ada yang kau bilang berhala tuh nggak ada. Nggak ada wujudnya. Di mana? Di mana kau bisa tunjukkan kami menyembah berhala? Di mana? Di mana gambar? Mana patungnya? Memang kalian ini berarti maling teriak maling. Maling teriak maling namanya. Orang yang sembah di gereja berhala kau- tuduh orang di lain gereja kau berhala. itu kenal. kayu Di salib kami itu, nggak ada. tanda salib itu. Ada Badi. patung Yesus. Ada patung itu Bunda apa itu? Maria. Di masjid nggak ada. Kan apa yang salah katanya? Jangan membuat bagimu patung gila yang anak menyerupai apapun. Kan itu katanya hukum Taurat. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun dan jangan sujud menyembah atau beribadah kepadanya. Ini dicium-cium nggak? Kami tidak beribadah dan tidak menyembah. Apa yang enggak? Kalau udah kalian letak, kalian pajang tuh, artinya kalian menyembah. Nah, itu kan kami Kalau ketika kalian sudah meletak dan pajang, artinya itu sembahan kalian. itu kan klaim kalian bahwa apa Iya. Ketika kau mengklaim kami menyembah berhala, mana berhalanya? Tunjukkan. itu Tunjukkan. Saya sudah tunjukkan Anda menyembah berhala karena ada patung dan gambarnya. Ketika Anda menyatakan kami sembah berhala, mana patungnya, mana gambarnya? menyembah kalian. Bodohlah kau berarti. Gimana menyembah? Enggak Menyembah apa kau? enggak menyembah. Menyembah apa kau Badi? Bukan berarti menyembah. Iya macam mana berhala itu apa? Berhala itu ketika ada wujud patung atau wujud gambar. Kenapa? Lukisan. saya Itu baru berhala. Karena begini Apa? Kalian apa? Ya. Sakit jiwa kau? Umat Islam menyembah. Kenapa? Apanya yang berhalanya mana? Tidak Tunjukkan. Kau tunjukkan. Mana berhalanya? Mana? Allah itu. Mana Allahnya mana? Allah Allah. Iya Allahnya mana? Kau bilang berhala mana Allahnya? Sembahan yang Mana Allahnya? Berhala mana? Ketika ada wujud patung atau gambar, itu baru berhala. Kau definisi berhala pun kau nggak tahu. Jadi ketika kau bodoh, coba kau isi otak kau pakai uli samping dulu. Tahu uli samping? Yang untuk di Vespa. Kau isi dulu pakai itu.
biar bisa berpikir. Bahasa kau aja nggak betul. Dengar dulu. Berhala itu apa? Kau jelaskan dulu berhala. Apa berhala? Ya kau jelaskanlah. Kok bisa kau bilang kami sembah berhala? Karena Kau yang sembah berhala, kau bilang kami. nama Allah itu. Apa artinya berhala? Nama. Kau sebut dulu apa artinya berhala. Jadi kalau ngomong itu dengan apa yang kau tahu. Pak, Ini kau nggak ngerti arti berhala. Berhala itu adalah sosok sembahan yang berupa patung ataupun gambar. Itu berhala. Islam itu siapa? Iya, mana yang berhalanya mana? Mana patung, mana gambar? Tuhannya umat Islam. Mana patung, mana gambar? Tuhannya umat Islam. Mana patung, mana gambar? Yang kau bilang berhala. Yang bisa dibilang berhala itu kalian. Ada patungnya, ada gambarnya. Artinya kalian sembah berhala. Kami nggak bisa. Nggak pernah ada patung dan gambarnya, tidak ada. Jadi katakan mana patungnya, mana gambar. Batu aswad. Kamu bisa ngerti mana gambarnya, mana patungnya. Batu itu bisa. Batu itu apa? Batu itu untuk apa? Batu itu untuk apa? Kau tahu kenapa kami cium batu itu? Apa? Tahu? Tahu kenapa? Karena kami dikasih tahu bahwasanya Nabi kami mencium batu itu. Begitu cintanya kami sama Nabi kami. Lalu bisa menghapus. Beda sama kalian. Ketika Yesus suruh bersunat, kalian tidak bersunat. Itu beda. Oke, sekarang. Begitu cintanya kami. Ketika Nabi kami dihina, ketika Nabi kami marah. Kalau kalian enggak. Badi, Tuhan kalian mau disalib. itu kok cuma apa? Kalian biarkan. Itu cuma apa itu? Itu cuma apa itu, Badi? Apa itu? Berhala, Kak. Berhala. Karena dulu katanya Yesus cium patung kayak gitu. Makanya orang ini ikuti. Umat Islam cium batu aswad di Mekah. Ya nggak masalah. Itu cuman karena kami tahu Nabi kami mencium Hajarul Aswad. Waalaikumsalam Tapi warahmatullahi kami nggak sembah. Nggak sembah. Sama sekali kami tidak sembah. Ya. Baru apa cium di batu aswad tadi? Jadi waktu kau cium nenek kau sembah nenek kau. Gila kau nih udah gila kau rasa. Waktu kau cium nenek kau sembah nenek kau. Umat Islam. Nenek kau cium. Kau artinya sembah nenek kau. Gila udah kau berarti. Kacau nih Kak. Aku angkat tangan Kak. Udah daripada aku ikut gila bagus aku turun Kak. Tangguh kau kayak gini. Terlalu bang, sabar semua awas. Gini, Bang Badi tahu nggak Bang, di dalam kitab Abang itu nggak boleh nyembah patung. Nggak mau tahu dia. Adil, kenapa umat Islam pada saat ke Mekah cium batu aswad? Kan sudah ku bilang. Bisa kau terima pakai otakmu nggak? Kami menciumnya karena kami tahu bahwasannya Nabi kami menciumnya. Udah. Sekarang kenapa? Ganti. Tunggu dulu Koko, sebentar. Sebentar, bentar. Biar dia edukasi dulu bentar Kak. Ketika kami pergi ke Mekah, ada yang dapat mencium, ada yang tidak mencium. Tapi tidak masalah. Bukan berarti yang tidak mencium itu gak agama Islam, enggak, biasa aja. Biasa aja. Mencium apa namanya? Salib dan juga patung Yesus. Ya sampai kayak gitu itu. Kenapa kalian ya itu kenapa dicium? Kenapa ikutin siapa? Mengikuti siapa? Oh kami mengikuti Nabi kami. Kenapa? Kami ada mengikuti Nabi kami. Itu dia cium apa itu Kak? Itu siapa yang suruh? Ini tahu nih cium apa nih? Boleh. Tidak boleh. Kenapa dicium lututnya? Memasang patung pun nggak boleh. Tuh Bunda gedein tuh si Korako tuh. Si kora-kora gedein tuh, lihat tuh. Itu si Paus Fransiskus lagi nyium apa tuh? Tuh. Ya Paus Fransiskus nyium apa tuh si kora-kora? Ya Allah.
Kenapa Pak Gila. batu aswad? Gila ya, berarti ya gila ya. Oh, berhala. Batu aswad Berhala, mereka di Enggak ada masalah. Itu cuman gaya dalam beribadah. sekarang Prosesi ibadah biasa aja. Biasa aja. Yang bisa cium bagus, yang nggak bisa cium nggak masalah. Bang Saiful, Ya. Bang Saiful, saya balikin dia nih, saya balikin dia. Ya. nih. Bang Badi, sekarang Boleh, begini. Awas sebentar ya. Sekarang begini Bang Badi, ini di dalam kitab Abang loh. Ini dalam kitab Abang. Mohon maaf banget nih. Di dalam Imamat 26 nomor 1, di dalam kitab Abang itu mengatakan janganlah engkau menyembah patung dan berhala bagimu, apalagi menciumnya, kayak si kora-kora itu kasih tahu. Nah, kalau di Islam itu jawabannya begini. Jawabannya begini. Kalau di Islam itu ya kan mencium batu Hajar Aswad tapi tidak berbentuk makhluk. Ayo. Oke, sekarang kalian Kami kita protes. dulu gantian dong. Ya Gantian. protes lah. Oke. Kau Anda bilang udah bertanya, tadi kita udah jawab. kalau cium sembah. Oke. Kayak itu melanggar ajarannya Yesus. Ada kok dalilnya. Masih kurang di Keluaran 23 nomor 7. Janganlah engkau menyembah patung. Membuat patung. Nah, ini orang-orang Kristen Katolik kenapa nyembah patung? Ini Nyium dia nggak patung. perlu dalil nih bang. Iya. Orang otaknya nggak ada. Mana perlu Nah, dalil? itu. Lalu itu kebalikan. Dalil kan tuh orang berotak. Umat Islam mencium batu aswad. Iya betul loh kak. Dalil untuk orang berotak. Kalau Yang nggak ada otak nggak perlu dalil. kalau Gila-gila gini aja nih. dosa itu Iya, karena kalau kau cium nenek kau nyembah nenek kau juga berarti. batu aswad Badi, kok cukup. Cium nenek kau nggak bisa berdosa. Gini. Bang, sebentar bang. Badi. Tanya sama Badi. Bentar Bang. Badi, menurut kamu umat Islam mencium Hajar Aswad salah ya? Oke lah. Ini menurut kamu salah apa benar ini? Ini menurut kamu salah apa benar ini? apa Ini Paus ini mencium patung ini. Paus mencium lututnya patung ini. Apa benar menurut kamu? Benar, Loh, itu benar. ayo jawab. kenapa kalian protes? Loh, iya karena kata kamu kan tadi salah mencium Hajar Aswad. Sekarang ini saya tanya. Kau bilang Ini berhala Tuhan Saya kami. tidak bilang salah, saya tidak bilang salah. Tapi kalau kayak Siapa begitu, pernah bilang Hajarul Aswad itu adalah Allah? Siapa yang pernah bilang Hajarul Aswad itu adalah Allah? Tidak pernah ada kami. Ya, jadi berbeda kami dengan ajaran pagan. Berbeda. Ya. Ya udah kalian ambillah siapa nih? Aku udah nggak mau lagi ngomong. Cuman kalau kalian apa tiba-tiba truk atau apa jangan salahkan aku, ambillah. tidak gini. Nah, saya mau tanya sama si Badi Itu ini dulu bang. kak ya. Aku permisi dulu ya saudara-saudaraku. Oke Bang. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya bang. Waalaikumsalam. Jadi truk. Wabarakatuh. Saya mau tanya sama si Badi ini bang. Badi ini dia bilang tadi Hajar Aswad itu dicium sama umat Islam. Itu kan ajaran kami orang Islam Badi. Oke. Halo Badi. Ya. Ya, itu kan ajaran kami orang Islam. Yang sekarang yang saya tanyakan sama kamu mencium patung Yesus itu ajaran siapa? Jawab. Kayak hal-hal yang sama itu ada di Islam, ada di Kristen. Kenapa kalian kok protes sedangkan kalian gak mau diprotes? Tidak Badi, saya tidak protes. Cuma kita kan sekarang ini sharing diskusi. Nah sekarang saya bertanya, kamu tadi kan udah, kenapa orang Islam dia mencium batu Hajar Aswad? Nah sekarang sudah dijawab oleh beberapa rekan saya di atas. Nah itu kan tanda kami mencintai Rasul kami mencintai Allah kami, dan kami menjalankan itu sunnah kalau pergi ke tanah suci. Nah
sekarang yang saya tanyakan sama Anda mencium patungnya Yesus, itu ajaran siapa? Jawab. Itu sama sih tadi, sama dengan umat Islam. Kagak ada. Nah, Jangan sama-samain, beda. Umat Islam nggak nyembah patung loh ya, nggak nyium. Pura-pura gila, Badi. Bener Bang, Kamu jangan pura-pura gila, Badi. Orang ini udah balik. Jadi sama dengan umat Islam, hal yang sama kan. Misalnya Patung ya, bukan patung ya, itu Hajar Aswad batu kok itu. Ini patung ini. mencium salib. Abang Kora-Kora tolong bukain Imamat 26 nomor 1 Bang, tolong Bang. Oke Bang. Ini dalil loh ya. Jangan samakan kami ini dengan ini, apa namanya itu, dengan Anda. Cuman kami mengikuti atas perintah Yesus juga, bukan Nabi Muhammad doang. Imamat berapa tadi? Imamat berapa? Imamat 26 nomor 1. Emang dikira kita kagak mengimani Tuhan Anda? Kami mengimani sebagai Nabi dan Rasul. Itu ada dalilnya di Al-Quran. Itu tanpa saling salahkan. Kalau itu kan hanya persamaan yang ada di masing-masing agama. Tuh, yang baca Bang. Sebenarnya tidak perlu saling protes. Janganlah kamu membuat berhala bagimu dan patung atau tugu berhala janganlah kamu dirikan bagimu, dan juga batu berukir. Nah, ini berukir ini berarti berbentuk makhluk. Diukir tangan. Kristen banyak. Ya kan? Diukir tuh berukir. Janganlah kamu menempatkan diri negerimu untuk sujud menyembah kepadanya, titik atau koma di situ. Buat apa coba? Nah, ini Katolik dan Kristen sama. Sebab akulah Tuhan Allahmu, kata itu di kitab Anda. Nah, berarti kita nggak boleh nyembah. Nah, di mana? Terus juga nih, Bang, tolong Kejadian 28:22. Ini kita pakai dalil nih. Kejadian 28:22. Di sini tugu, didirikanlah batu tugu untuk rumah Allah. Tuh, rumah Allah punya tugu, punya batu. Kita pakai dalil di sini, bukan asumsi. Kejadian 28:22. Nah, selama bumi masih ada, 28 Bang, bukan 28 ayat 22. Bukan 8. 28, Kejadian 28 ayat 22. Ini dalil loh. Sini diperintahkan untuk menyembah batu. Ada dalilnya pun ada, di kitab Anda pun ada. Ya kan? Karena apa? Ini titik poin ini kayak mengarah toh. Kejadian 28 nomor 22. Arahnya kemana? Ke Islam, di kitab tuh. Karena apa? Ini titiknya buat apa namanya itu kiblat atau arah ibadah, satu titik. Seperti itu. Nah, kalau Kristen nggak punya kiblat. Padahal di dalam kitabnya dia tuh udah ada kiblatnya diarahkan, cuman nggak tahu entah kemana. Kejadian 28 nomor 22. Ini dalil. Kami membantu saudara Anda, saudara kami. Kalau perlu, kami bahkan ada ahlinya kalau perlu. Kami turunin ahli-ahli kita. Buat nyari kiblat Anda di mana. Tapi sayang kalian selalu menolak. Kejadian 2. Jadi begini Mas Koko, jadi begini, di kitab Alkitab itu kan ada 2 kitab. Kita perjanjian lama. Ini apa ini? Batu disuruh sembah nih. Batu. Jadi kayak dan batu yang kudirikan sebagai tubuh ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu engkau yang berikan kepadaku, maaf Bang, sebentar. Kupersembahkan kepadamu sepersepuluh kepadamu. Kupersembahkan sepersepuluh kepadamu. Nah, ini tugu Bang, menjadi rumah Allah, dan batu yang kudirikan tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku. Nah, ini kita suruh nyembah Bang. Tuh, ini arah kiblat tuh. Abang silakan Bang Badi untuk berkomentar. Terserah mau ngomong apa, saya terima. Dalam Islam Baitullah itu ini tugu batu itu bait bait Allah. Betul. Kalau nggak punya data, jadi begini, untuk kamu duduk di gereja di depan ngapain aja, kamu nggak ada data ini, kok nggak tahu kayak gini nih.
kalian akan temukan hal-hal begitu dalam kitab perjanjian lama. Kalian tidak akan temukan hal-hal begitu dalam kitab perjanjian baru. Mau saya buktikan kalau hal-hal baik. Oke, di Mazmur 86 nomor 6 sampai 7. Saya akan kalau memang itu kalau memang mencari kebaikan. Kebanyakan dalam kitab perjanjian lama. Nah, di kitab perjanjian baru Nomor 6. 86 nomor 6. Cium salib, 86. cium patung Yesus itu tidak menunjukkan bahwa kan umat Kristen itu menyembah berhala. Itu cinta kami kepada Tuhan Yesus. Kami menunjukkan dengan cara cium. Di perjanjian mana? Ngeles itu di perjanjian mana syarat ciumnya? Didengar aja dulu, Bang. Beda dengan penyembah. Didengar aja dulu, Bang. Di perjanjian mana? Perjanjian baru, perjanjian lama. Sebut. Perjanjian baru, perjanjian lama. Mazmur 86. Jadi Bang bener Bang 86 itu tadi. Nah, saya bacakan dulu. Mazmur 86 nomor 6. Pasanglah telinga kepada doaku, ya Tuhan, dan perhatikanlah suara permohonanku. Ini kurang kasih apa saya dalil ini? Tuh. Itu apa yang kebaikan banyak. Mazmur 86 ayat 6 itu apa? Mau membuktikan apa ini? Membuktikan tentang kebaikan Tuhan untuk mengabulkan semua doa hambanya. Nah, apa yang salah? betul kan? Iya, nggak usah nyium patung, pasti didengar. Betul Bang Kora-Kora, betul Bang Kora-Kora. Kami mencium salib atau patung Yesus itu bukan tidak sama dengan Paulus sujud di depan patung itu ya, sujud ya, saya lihatkan patung Paulus sujud di depan patung Yesus nih. Sujud itu apa? Kasih tahu Bang. Kasih tahu ya. Jadi bukan berarti kami menyembah berhala. Sujud itu menyembah apa? Bukan sujud itu. Sujud di depan patung menyembah apa bukan? Cium itu cinta kami kepada tanpa data ya. Yaitu Yesus Kristus. Karena dia sudah korban atas dosa-dosa kami. Maka itu kami mencium, bukan menyembah. Beda dengan menyembah yang ada dalam kitab perjanjian lama yang dilihatkan. Ini. Apa sujud di depan patung Yesus ini. Ngapain dia sujud? Menyembah apa main salto dia? Lagi kayang Bang itu Bang. Ya, ini kau bilang bukan menyembah ini. Beda dengan beda dengan dulu. Beda dengan orang-orang sudah mencium lututnya, setelah mencium lututnya bersujud memohon kepada patung Yesus. Ini Paulus ini Jumat Agung di Vatikan, Katolik. Salah lagi, ini bukan Paulus. Itu orang Kristen apa bukan itu? Orang itu. Tadi bilang Paulus, padahal tidak. Paulus ada. Mana? Paulus ada. Anda tahu dari mana kalau itu Paulus? Ini. Itu Paulus. Siapa ini? Kan? Ini siapa ini? Itu Paulus. Paul. Keuskupan Vatikan. Padahal sekarang saya mau kasih tahu bahwa kasih tahu. Penyembahan berhala yang dimaksud dalam kitab perjanjian lama yang tadi sudah diperlihatkan itu hampir semua kitab ada. Tapi beda dengan kami umat Kristen yang mencium salib atau mencium patung Yesus, itu beda. Bukan berarti menyembah, tapi kami mencium. Jadi perjanjian lama itu jadi kami gitu bahwa dia sebentar Badi. Korban untuk kami. Jadi perjanjian lama itu bukan perjanjian lama, kitabnya kami pakai perjanjian lama dengan perjanjian baru karena itu berkesinambungan, ada
ada nubuatan dengan penggenapan. Oh enggak bang, jadi maaf nih saya potong di sini. Di mana sebentar bang? Di mana abang bilang perjanjian lama sama perjanjian baru tadi ada berkesinambungan di antara perjanjian lama dan perjanjian baru? Coba Anda bilang dasarnya dulu. Banyak, rata-rata kitab perjanjian lama itu nubuatan. Dalam kitab-kitab nubuatan itu misalnya kitab Yesaya, kitab Mika, itu banyak bernubuat dan sudah digenapi dalam kitab perjanjian baru. Salah satunya kedatangan Tuhan Yesus Kristus dunia. Siapa yang membawa perjanjian baru ke Indonesia? Kalau memang Anda memegang perjanjian baru, siapa yang nama manusianya yang membawa perjanjian baru ke Indonesia? Saya mau tanya sama Anda. Aduh, itu bukan soal. Siapa? Kok aduh bang? Kok aduh? Anda memegang itu yang saya tanya tadi itu adalah keimanan Anda. Sedangkan kami orang Muslim, keimanan itu jelas, ada, terang, dan pasti. Nah sekarang yang saya tanyakan sama Anda Badi, siapa yang membawa perjanjian baru ke Indonesia? Coba. Itu oleh misionaris Siapa? Siapa? Misionaris. Iya, misionaris itu banyak. Dari barat, dari Belanda. Siapa namanya? Namanya siapa? Siapa? Dari Prancis ada. Bukan dari Belanda, bukan dari Belanda. Bukan. Anda aja tidak tahu siapa yang membawa perjanjian baru ke Indonesia. Anda tahu nggak siapa namanya Martin Luther? Anda harus tahu siapa yang membawa agama Anda ke sini. Sedangkan yang Anda anut sekarang ini, Prancis, ada orang Jerman, ada orang Belanda, ada. Itu kan misionaris. Bentar bang, baterai tinggal 8%. Ya. Jadi kalau Anda bilang itu semuanya Anda tidak tahu, aduh, apa yang dasarnya Anda menganut Kristen? Martin Luther yang tadi itu orang apa? Orang Cibadoyut. Iya, Martin Luther orang Cibadoyut. Jangan tanya sesuatu hal yang kamu nggak tahu, Mas. Iya. Sebenarnya saya menanyakan sama Anda, tapi Anda nggak bisa menjawab. Sekarang tadi abang bilang Martin Luther itu orang apa? Orang apa? Anda tahu orang mana? Orang tahu orang mana? Secara garis besar saya sudah katakan tadi, ada yang orang Belanda, ada orang Perancis, ada orang Jerman. Sekarang apa pertanyaan selanjutnya? Ya pertanyaan selanjutnya yaitu yang saya tanyakan. Kenapa Anda menganut sebuah agama tetapi Anda tidak tahu dasarnya? Saya sudah jawab. Dasarnya Anda nggak tahu. Saya sudah jawab. Apa yang saya tidak jawab tadi? Iya, orang nonton 7 orang kok. Saya sudah jawab. Pertanyaan Anda saya sudah jawab. Oleh misionaris. Misionaris itu ada 2, misionaris Katolik, misionaris Kristen Protestan. Dan misionaris Katolik itu orang Belanda, ada orang Prancis, ada orang Jerman. Kenapa pertanyaan selanjutnya? Nah, jadi pemegang perjanjian lama siapa? Mereka yang bawa datang dalam rangka penginjilan ke Indonesia. Aduh. Apa sebenarnya bagaimana? Bukan sebenarnya bagaimana. Kami ini di sini untuk diskusi dengan Anda, biar Anda tuh bisa membuka apa yang Anda dapat dan apa yang kami dapat. Oke. Saya sudah jawab.
Kalau kurangnya apa gitu loh. Sekarang perjanjian lama itu kan Anda bilang tadi berkesinambungan. Nah sekarang dasarnya Anda membilang berkesinambungan antara perjanjian lama dan perjanjian baru tadi. Kenapa? Perjanjian lama ini siapa yang bikin? Perjanjian lama ini siapa yang bikin? Perjanjian lama bukan bikin tapi ditulis oleh nabi-nabi. Siapa nabinya? Nabi Yesaya, Nabi Mika, dan banyak. Ada nabi besar, ada nabi kecil. Tetapi kalau orang yang pemegang perjanjian lama, dan menganut perjanjian lama itu, dia tidak akan pernah membilang Yesus. Ada Pak. Ada. Tidak akan pernah. Ada. Tidak akan pernah dia membilang. Saya bilang perjanjian lama dengan baru itu berkesinambungan karena dia berisi nubuatan dengan penggenapan. Nah sekarang tuh Yesus itu tolong Anda dengar saya bilang ya. Itu sudah dinubuatkan oleh Nabi Mika dengan Yesaya. Tolong Anda dengar dulu ya. Sudah dinubuatkan, makanya penggenapannya dalam Injil, dalam kitab perjanjian baru. Sedang nubuatannya ada dalam kitab Yesaya dan kitab Mika. Makanya kami biasa lakukan Natal di setiap bulan Desember. Jadi Anda bilang Natal bulan Desember, tanggal berapa? Tanggal 25 yang kami biasa lakukan. Tanggal 25. Kenapa didasarkan untuk hari Natal, hari kebangkitan Yesus? Yesus itu lahirnya tanggal berapa? Bukan kebangkitan, Anda salah. Itu kelahiran Yesus. Tanggal berapa? Buka dulu tanggal berapa? Datanya coba buka. 25 Desember, ada nggak? Ya. Bible 25 Desember hari kelahiran Yesus, ada nggak? Jangan modal asumsi, harus pakai data. Orang kita pakai data. Ada, itu kan bukan kalender Indonesia. Cuma begitu aja. Kalau saya bilang gini, Yesus pernah jadi tukang beca, gimana? Kamu minta data nggak? Ayo, kamu nggak mau dibodohi, kami nggak mau dibodohi. Iya. Saya minta data, gitu loh. Di sini bukan tempat pembodohan. Buktikan, gitu loh. Kalau memang kamu itu benar dan 25 Desember hari kelahiran Yesus tertulis di ayat berapa? Iya. Ada, itu perhitungannya. Gitu. Ada perhitungannya. Perhitungannya ada. Saya tanya sama kamu, Badi, orang bodoh itu membawa data atau tidak membawa data? Sekarang saya yang mau tanya, dari tadi kalian yang tanya. Ini mau lari kamu, ini belum selesai. Ini mau lari kamu, belum selesai. Di mana tertulis itu? Kamu kan ngomong ada. Coba sebutkan saja, saya cari. Sebutkan saja ayatnya berapa. Tanya semua kan sekarang. Ya kan? Tadi kan kamu udah tanya tentang ajaran SWAT, ternyata kamu lebih parah mencium patung dan bersujud di depan patung. Sudah selesai kita. Sekarang ini 25 Desember itu di mana? Coba tunjukkan. Kamu ucapkan aja ayatnya, saya ketik. Ayo. Selesaikan ini dulu, baru beralih topik, tidak apa-apa. Ini kalau kamu tidak bisa menunjukkan data, berarti kamu sedang tipu-tipu. Untuk membuktikan itu, waktu malaikat Gabriel menemui Maria, ayat berapa itu? Itu ada ayat berapa? Ada dalam Injil pokoknya ada ya dalam kitab Injil itu. Nah, iya, kamu tidak punya data tapi kamu bernarasi, ini kan aneh. Pakai pokok-pokoknya. Iya, pokoknya orang itu punya data lalu bernarasi. Ketika diminta bukti oleh lawan bicara, dia langsung menunjukkan buktinya. Kamu nggak tahu datanya tapi kamu bernarasi ada. Begini, kalau saya jawab, jawabannya kamu tidak terima, lalu putar sini, belok kan Alkitabiah kan? Kita harus Alkitabiah kan? Belok sana, belok sini. Kan kita harus
Ayo tunjukkan, kita harus Alkitabiah. Sebab orang tidak bicara dengan data, dia itu sedang berbohong, gitu loh. Tidak ada datanya tapi bernarasi. Enggak, ini di mana? Kamu ngomong tidak ada berarti jujur aja tidak ada gitu. Saya jelaskan pun kalian tidak. Loh kan kamu kan ayat berapa? Ayat berapa? Tunjukkan. Iya, jelaskan ayat berapa biar saya buka. Tunjukkan ayat berapa biar saya buka gitu loh. Kalau memang tidak ada, untuk apa malu? Akui saja tidak ada. Berarti 20 Desember tidak ada, diada-adakan. Beres, kita ganti topik. Kan gitu? Betul. Oke, kalau saya jelaskan kalian tidak akan. Iya di ayat berapa? Di ayat berapa? Tadi. Kita ganti topik dulu. Itu kan belum selesai kamu sudah mau lari. Aduh. Saya tidak lari, saya tetap ada di. Iya makanya saya kejar itu. Oke, Bang, gini Bang. Jadi yang kita tanyakan lagi, jawab sama dia tanggal 25 Desember itu dia bilang itu adalah hari Natal, hari lahirnya Yesus katanya kan. Nah Itu sekarang dari bulan Maret pada saat Yesus menemui malaikat Gabriel menemui Maria. Kalau kita tidak minta data, dia bakal melebar kemana-mana. Iya, Itu masalahnya. Nah, itu makanya tadi. Iya, dia bakal ke sono larinya. Tunjukkan saja ayatnya 25 Desember tertulis di dalam Alkitab hari kelahiran Yesus. Tunjukkan. Kalau baca Tidak ada ya? Tidak begitu. Baca Alkitab Tidak ada, berarti tidak ada ya? Tidak ada ya? Baca Alkitab itu tidak begitu. Comot-comot ayat tidak begitu. Oh, lewat didoktrin dulu. Didoktrin dulu. Yang dengarkan suruh ngangguk-ngangguk aja. Bukan didoktrin, memang Nah iya, kalau tidak ada ayatnya disuruh percaya itu namanya doktrin. Tidak ada ayatnya tapi disuruh percaya itu namanya doktrin. Beda ada ayatnya, beda ada ayatnya lalu suruh percaya itu bukan doktrin. Orang lain percaya. Tapi kami kan kamu yang klaim. Kan kamu yang klaim untuk membaca Alkitab begitu bos. Kan kau yang klaim bos 25 Desember kelahiran Yesus. Datanya di mana? Ketika kita minta datanya kamu muter-muter aja. Anda percaya. Loh saya memang tidak mau percaya. Tapi di sini kejujuran kamu itu dituntut. Di sini kebijaksanaan kamu itu dituntut. Kalau kamu tidak bisa menjelaskan datanya, berarti kamu tidak jujur kan itu. Saya mau jelas. Kejujuran, ya di ayat berapa? Loh iya di ayat berapa? Biar kita pelajari bersama di ayat berapa. Yang lompat sana lompat. Nah, kan? Ya kan kamu yang lompat-lompat nggak ngasih tahu datanya kesana kesini ngomong. Jelaskan apa? Mana ayatnya? Enggak, saya tuntut dulu. Kamu bilang ada di Bible, di ayat berapa? Begini. Iya di ayat berapa? Itu saya tuntut. Enggak, saya kejar itu dulu. Kalau kamu baru bilang kamu enggak ada, saya selesai. Kalau kamu bilang enggak ada, saya selesai. Yang kalian enggak ada kan? Enggak ada kan? Kamu muter-muter aja, malu kan kamu? Muter-muter aja kan? Kamu dengan PD-nya mengatakan 25 Desember hari kelahiran Yesus tertulis di dalam Bible. Mana buktinya? Buktinya mana? Gitu loh. Kamu harus bisa membedakan orang yang kau dengar dulu mas. Kau dengar kau yang mulut besar kau, yang mulut besar tidak punya data tapi kamu bernarasi. Data dulu baru bernarasi, jangan bernarasi dulu nggak punya data. Awalnya begini. Santai, minum air dulu, Enggak, kamu itu mau melebar ke sana-sana. Saya tuntut itu aja ayatnya seperti yang kamu katakan ada. Itu aja saya kejar, Akan tidak ada, saya terus kejar itu di berapa, di ayat berapa tertulis 25 Desember. Ayo, itu saya kejar itu. Kamu soalnya kamu mengklaim, jangan tipu-tipu. Karena begini, baca Alkitab itu tidak seperti. Iya di ayat berapa? Ayo saya kejar terus di ayat berapa? 25 Desember ada hari kelahiran Yesus. Kamu bilang di Bible di ayat berapa? Baru kita ganti topik. Kalau kamu tetap muter-muter ya tetap saya kejar. Kecuali kamu bilang tidak ada ya selesai dah. Kita pindah topik. Saya tidak mempermasalahkan kalau tidak ada. Tunggu saya Pak, saya bukan kita. Ayo, coba. Itu kamu sudah blunder kamu. Nggak ada ayatnya jadi bingung sendiri. Sampai pencret pun nggak juga. Iya sampai pencret kamu nggak akan dapat.
Orang pendeta besar mengatakan tidak ada, kok kamu yang bukan pendeta mengatakan ada. Heran aku. Ada loh. Loh, wah gimana ini kamu? Bila ada di Bible kau bilang. Begini. Mulai dia. Ada, saya tidak bilang ada. Tertulis di Bible kata kau, tertulis di Bible jelas kamu ngatakan. Omong kosong kau ya kan? Inilah tanda-tanda orang-orang itu. Itu saya Tadi Badi, Badi, tadi yang Anda bilang tadi ada tanggal 25. Bukan ada, saya bilang kami biasa memperingati kelahiran Tuhan Yesus pada bulan Desember. Saya jawab, baru kalian justifikasi semua begitu. Dia bilang tadi ada tertulis di Bible. Hati-hati. Saya kalau bicara, saya hati-hati. Tidak ada ya, Badi? Tadi kan ada yang Anda bilang tadi, ada di Bible tertulis tanggal 5 Enggak ada itu omong kosong. Saya tidak mungkin mengatakan begitu. Tidak ada ya? Berarti tidak ada. Allah. Bukan berarti tidak ada. Tapi saya karena ini ada penjelasan. Iya, berarti tidak ada. Berarti tidak ada. Loh, itu kan Anda yang ngomong ya. Loh, kan kita mana ayatnya? 25 Desember hari kelahiran Yesus. Mana ayatnya? Ayo. Ada penjelasannya. Lah, penjelasan saya kamu tidak akan terima. Loh, saya minta data. Kamu gitu. Oke. Kalau tidak ada esensinya 25 Desember, ayo coba saya dengarkan. Tak kasih waktu kamu. Kalau tidak ada 25 Desember tertulis di dalam Bible, berarti kamu bohong. Ayo tak dengarkan. Bagaimana bantahanmu? Ya. Oke, sekarang ganti topik sudah. Kan itu apa topik apa sudah apa kamu kasihan bakal nembung harus ada penjelasan ada sendiri. Gini kalau orang diskusi itu begini loh, kalau Badi, kalau orang diskusi itu untuk mencari bukti otentik yang bisa dipercaya, dia punya data lalu bernarasi, ya kita sepakat ya punya data lalu bernarasi, kita sepakat ya. Ganti topik. Ya dulu sepakat dulu ya, punya data lalu bernarasi, setuju ya. Yo, kok kamu ini punya data lalu bernarasi, setuju nggak? Biar nggak puter-puter. Muhammad itu nabi palsu atau tidak, buktikan. Loh, nabi asli. Bantai nanti. Kau bantai nanti Badi ya. Kau jangan singgung-singgung baginda raja aku ya. Kau kejar ke sana nanti. Kalian begini bang. Ya begini bang. Begini. Di mana kamu temukan narasi Nabi Muhammad itu nabi palsu? Ada ayatnya mungkin tunjukkan. Karena di Alkitab Nabi Yesus. Ngapain di Alkitab? Kau kan sedang ingin mencari bukti dari Islam, dari hadis atau dari Al-Quran itu narasimu? Karena ada nubuat. Ngapain di kitab? Kamu kan tanya. Kita minta pegangan kita ini Al-Quran dan hadis. Maka kita tanya di mana? Itu jawab dulu. Palsu. Lah itu di mana? Layat di mana? Kamu kalau menuduh kamu harus punya data. Inilah orang-orang tololnya orang-orang Kristen ini, menuduh tapi tidak punya data. Bentar bang, Badik, aku dari tadi ngomong sama kau, kuhargai kau ngomong ya, pakai Anda, pakai abang. Sekarang kau ujung-ujungnya kau menghujat Nabi saya. Kau nanti politik kau. Kamu terlalu minggu. Tuhanmu itu bapak tai nggak di perutnya? Tuhanmu bapak tai nggak di perutnya? Saya tanya kamu kamu soalnya tidak pakai data kamu. Kecuali kamu pakai data, saya terima. Di ayat berapa, di hadis apa Nabi Muhammad dikatakan palsu? Iya. Sekarang aku tanya kamu, Tuhanmu di perutnya bapak tai yang mulai ya? Jangan
yang nikahkan secara resmi. Menurut kalian kan kalau istri dua itu kalian bilang berzina, padahal kamu tinggal di Indonesia, kamu tahu berzina itu adalah melakukan hubungan seks di luar pernikahan, ya. Nah, jadi menurut kamu orang-orang yang melakukan, Glenn, why you so noisy? Kedengeran masih keras, udah jauh loh. Still, you have to Yaudah, switch off your. Saya pindahin lagi handphonenya. Dah. Oh, jauh kan? Di Eropa, even everyone has baptist name, ya, tapi mereka tidak pernah mau ngikuti ajaran Bible-mu, malah mereka kumpul kebo, having sex kapanpun mereka mau, ya. Jadi menurut kamu larangan-larangan yang kalian bilang di dalam Bible itu sudah dilarang. Bahkan kalau kamu tahu, ya, feminis pertama keluar itu gara-gara Bible kamu di Amerika dan di England. Tahun 1782, kamu lihat history pertama kali feminis keluar terjadi di UK itu, ya, kamu baca itu. The Power of Women, kamu baca. Mereka melakukan seperti itu karena isi Bible kamu yang kalau perempuan diperkosa harus kawin sama yang memperkosa. Coba kamu baca dong, jadi kamu paham, jangan doktrin doang gitu loh. Markodol pingsan. Dengar fakta pingsan. Wah. Jadi kalau ada